guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian? Para penonton setia Sakahayang, persiapkan mental kalian untuk menonton film yang satu ini. Karena kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas film paling mengerikan menurut rating para penontonnya, di mana film ini berjudul Martyrs tahun 2008. Meski terbilang jadul, namun film ini akan memberikan sensasi horor psikologis yang mengerikan. Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis bonyok bercangcut rombeng yang berusaha kabur dari sebuah tempat yang mengerikan. Kira-kira apa yang sebenarnya telah terjadi? Singkat waktu, penemuan si gadis tadi akhirnya sampai diangkat dan ditelusuri lebih dalam, di mana seorang presenter pitak bernama Richard memberitahukan jika gadis tersebut bernama Lucy, yang merupakan korban penculikan dari organisasi misterius yang sampai saat ini belum terungkap. Namun meskipun begitu, berkat kesaksian Lucy, Richard dan timnya berhasil menemukan tempat penyekapan para korban. Elle n'a pas été violée, c'est une certitude. Hypothermie légère. Elle prouve qu'elle a été entravée. Melihat kengerian yang ada di tempat ini, Richard semakin yakin jika Lucy selalu menerima penyiksaan ekstrim selama ia disekap di tempat tersebut. Hingga kini, Lucy yang mengalami trauma hebat harus menjalani terapi dan rehabilitasi di tempat penampungan. Dan bisa kita lihat, kengerian yang sempat Lucy alami membuatnya sering bertingkah seperti ODGJ. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi Lucy perlahan membaik setelah ia mendapat seorang teman dekat bernama Anna. Singkat waktu, scene beralih ke Ojon's Orphan Care. Di tempat tersebut, Anna yang merupakan teman dekat Lucy sedang menjalani interogasi, di mana para petugas berusaha meminta keterangan pada Anna yang kini tinggal sekamar dengan Lucy. Mendengar hal itu, Anna mengungkapkan jika meskipun kondisi Lucy sudah membaik, namun traumanya yang mendalam tetap melekat dalam dirinya. Ia pun sering mendengar jika Lucy ingin sekali melihat para penculik itu segera ditangkap, terlebih ia tak ingin ada orang lain yang mengalami nasib naas seperti dirinya. Namun Anna mengungkapkan jika Lucy tidak bisa mengingat wajah orang-orang yang telah menculiknya secara jelas. Hingga di tengah obrolan, seorang perawat magang bernama Uteng tiba-tiba memberitahu jika saat ini Lucy tidak ada di kamarnya. Rupanya Lucy yang ketakutan sedari tadi bersembunyi di dalam toilet. Dengan kondisi terluka, ia pun berkata jika dirinya melihat sosok mengerikan yang datang ke kamarnya. Mendengar hal itu, Anna pun berusaha menenangkan Lucy. Ia pun berkata jika semua itu hanyalah halusinasi seperti yang sering ia alami. Di malam harinya, Lucy yang parnoan terlihat mengganjal pintu dengan menggunakan kursi. Hingga dirasa sudah aman, ia pun bergegas untuk tidur. Namun di tengah malam, Lucy yang terbangun langsung panik saat melihat pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. My God, apakah sosok ini juga merupakan halus mata? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, scene beralih pada keluarga cemara penerima bansos tetap dari pemerintah. Di tengah hangatnya suasana sarapan, sang kepala keluarga bernama Mike membicarakan keuntungan yang keluarganya dapat dari bansos meleset, di mana mereka yang memiliki koneksi dekat dengan Pak RW merasa diuntungkan akan hal tersebut. Namun di tengah perbincangan, Mike yang mendengar bel pintu berbunyi bergegas untuk mengeceknya. My God, tiba-tiba saja Mike terpental setelah ditembak senapan somplak dari jarak dekat.
Saat Opik akan kabur, kewes misterius ini bertanya apakah ia tahu apa yang telah orang tuanya lakukan. Dan ketika si Opik hanya terdiam. Setelah menghabisi Opik, kewes misterius ini bergegas mencari keberadaan si bungsu yang bernama Rina. Sungguh keji, keluarga Mike pun habis dibantai tak bersisa. Kira-kira apa maksud kewes ini melakukan semua itu? Sesaat kemudian, kewes misterius ini terlihat menangis dan menyalahkan tindakan keluarga Mike kepada dirinya. Sementara di sisi lain, seorang kewes cantik terlihat resah menunggu kabar dari rekannya. Oh, ternyata kewes cantik ini adalah Anna yang kini telah beranjak dewasa. Dan si kewes misterius tadi rupanya adalah Lucy. Ternyata aksi kopet yang Lucy lakukan merupakan sebuah upaya balas dendam atas penyiksaan yang pernah Mike dan istrinya lakukan kepada dirinya ketika masih bocil. Setelah mengetahui jika Lucy berhasil melakukannya, Anna yang khawatir bergegas untuk menyusulnya. Kembali pada Lucy, ia yang sedang menunggu seketika panik saat mendengar suara gaduh dari ruangan lain. Oh my god! Sontak Lucy pun kaget saat melihat sosok misterius berada di tempat ini. Namun di tengah kepanikan, Lucy malah menyimpan bedilnya dan membawa pisau kerik kang cukur. Lantas sambil melumuri tangannya dengan darah, Lucy berkata jika ia sudah menuntaskan dendamnya. Entah sosok bulucun apa yang menyerang Lucy. Namun untungnya, Lucy yang sempat dikerok ekstrim berhasil sembunyi. Hingga sesaat kemudian, Lucy yang terkena serangan panik tiba-tiba teringat pada trauma penyiksaan yang sempat ia alami. Di tengah kehaluan, Lucy yang panik berusaha untuk kabur. Di tengah pelarian, Anna yang datang berusaha menenangkan Lucy. Lantas, Lucy yang ketakutan berkata jika di dalam rumah, ia diserang oleh sosok misterius yang dulu menghantuinya. Melihat luka ekstrim yang Lucy alami, Anna yang penasaran bergegas masuk ke dalam rumah. Betapa syoknya Anna saat melihat keluarga Mike yang sudah diratakan oleh Lucy. Di tengah rasa syok, Anna yang mendengar kedatangan Lucy memintanya untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, sambil menjahit luka di punggung Lucy, Anna mengungkapkan jika mereka harus segera menghilangkan semua barang bukti dari aksi kopet yang Lucy lakukan. Dan bisa kita lihat, Anna yang syok seakan tak percaya saat dirinya malah membantu aksi kopet yang Lucy lakukan. Tapi di saat itu pula, Lucy menegaskan jika Mike dan keluarganya pantas mendapatkan semua ini. Bahkan Lucy merasa jika apa yang keluarga Mike alami tak sebanding dengan penderitaan yang telah ia alami. Terlebih, keluarga Mike mati secara instan dan tidak mengalami penyiksaan panjang seperti dirinya.
Di malam harinya, Lucy yang terbangun langsung heran saat menyadari Anna tidak ada di kamar. Rupanya, Anna sedang sibuk menguburkan jasad keluarga Mike. Namun sesaat kemudian, Anna pun syok parah saat melihat si ibu Marlene yang masih hidup berusaha meminta tolong. Di tengah kepanikan, Anna meminta Marlene untuk tenang di mana ia akan berusaha untuk menyelamatkannya. Di saat itu pula, Lucy yang mendengar jeritan di WC bergegas mengeceknya. Anna! Melihat Anna akan menguburkan jasad Rina, Lucy yang penasaran menanyakan apa yang telah terjadi di WC. Namun Anna mengungkapkan jika semua baik-baik saja. Mendengar hal itu, Lucy memutuskan untuk kembali ke kamar. Mendengar suara keributan di dalam, Anna yang panik bergegas mengeceknya. Tanpa diduga, Lucy yang berada di WC kembali mendapat teror dari sosok kewes bulucun misterius. Di saat itu pula, Anna yang panik berusaha mendobrak pintu. Di tengah kepanikan yang semakin menjadi, tiba-tiba saja Lucy kembali teringat pada trauma penyiksaan yang ia alami. Di mana pada saat itu, Lucy yang disekap didatangi oleh Marlene yang secara kasar menyuapinya dengan bubur jengkol. Rupanya seperti inilah cara Lucy bisa lolos dari penyiksaan. Hingga di tengah pelarian, Lucy pun panik saat mendengar teriakan dari ruangan lain. Ternyata tidak hanya Lucy yang menjadi korban di tempat ini, akan tetapi Lucy yang tak berdaya terpaksa meninggalkannya. Saat Lucy tersadar dari ingatannya, ia pun panik saat menyadari Anna sudah menghilang. Anna? Rupanya Anna yang merasa iba berusaha membawa Marlene untuk pergi dari tempat ini. Di saat itu pula, Lucy yang menyadari jika Marlene masih hidup, seketika kembali murka. Comment vous appelez? J'arrive, Lucy! Une ambulance! Je peux pas... My God! Tanpa diduga, Lucy yang berhasil keluar melalui jendela akhirnya menggagalkan penyelamatan Anna dan merujak Marlene sampai modar. Hingga sesaat kemudian, Lucy pun mengungkapkan kekecewaannya pada Anna yang telah tega mengkhianatinya. Hingga di tengah pertengkaran, tiba-tiba Lucy kembali mendengar suara geraman. Melihat sosok bulucun kembali datang, Lucy yang halu berkata jika orang-orang yang telah melukai mereka telah ia habisi. Ternyata, sosok kewes bulucun ini hanyalah perwujudan dari rasa bersalah Lucy yang telah meninggalkan si kewes di tempat penyiksaan. Tapi meskipun begitu, sosok ini berusaha menuntunnya untuk melakukan sesuatu. Sontak Anna pun mengerti jika selama ini Lucy terluka disebabkan oleh tindakannya sendiri. Di tengah kengerian yang terjadi, Anna yang panik berusaha menyadarkan Lucy.
Betapa syoknya Anna saat melihat Lucy yang depresi akhirnya tewas mendiskon umur. Non. Di keesokan harinya, Anna yang panik terlihat menelepon ibunya untuk meminta bantuan. Terlebih dirinya tak bisa melapor polisi akibat takut dituduh bersekongkol dengan Lucy. Namun sesaat kemudian, ia pun heran saat mendengar suara gaduh dari dalam lemari. Sontak Anna pun melongo saat ia menemukan sebuah pintu rahasia yang mengarah ke suatu tempat. Dan seperti biasa, nggak kepo, ia film tamat. Seketika Anna merasa ngeri saat melihat foto-foto korban penyiksaan yang terpampang di lorong ini. Hingga sesaat kemudian, Anna bergegas melanjutkan penelusurannya. Rupanya, di bawah rumah ini terdapat sebuah ruangan rahasia yang dijadikan sebagai tempat untuk menyekap para korban. Hingga sesaat kemudian, Anna pun heran saat melihat rantai yang bergerak-gerak. My God, betapa syoknya Anna saat menemukan kewes krempeng dengan penutup besi di kepalanya. Di tengah rasa tak percaya, perkataan Lucy ternyata benar jika keluarga Mike merupakan bagian dari organisasi misterius. Lantas, Anna yang merasa iba bergegas menyelamatkannya. Melihat luka-luka di sekujur tubuhnya, bukannya dibawa ke rumah sakit, si Anna malah ngadi-ngadi dengan membawa wanita ini ke dalam bathtub. Tak cukup sampai di situ, Anna yang sok dokter berniat membuka besi baja yang terpatri di kepala wanita ini. Meskipun merasakan migrain ekstrim yang terasa nyerang ke hidung, kewes ini akhirnya bisa terlepas dari belenggu yang selama ini menempel di tubuhnya. Hingga sesaat kemudian, sambil mendekati mayat Lucy yang telah dipocongi, Anna pun menyesali tindakannya yang sempat berusaha menolong Marlene. Singkat waktu, bukannya segera pergi dari rumah ini, dengan watadosnya Anna malah kepoloran. Di saat itu pula, Anna pun heran saat mendengar suara rintihan si kewes dari dalam kamar. My God, rupanya si kewes yang sudah capek dengan kondisinya berniat untuk menyudahi debutnya di dunia ini. Di tengah kengerian yang terjadi, Anna yang panik berusaha menyadarkan si kewes. Sontak Anna pun syok parah saat si kewes tiba-tiba di headshot oleh kelompok khusus yang mendatangi rumah tersebut. Sesaat kemudian, mereka langsung menanyakan jasad yang telah ia pocongi. Lantas Anna mengungkapkan jika jasad tersebut merupakan jasad temannya yang bernama Lucy. Mendengar nama Lucy, mereka pun yakin jika Lucy yang dimaksud adalah si bocil yang berhasil kabur 15 tahun lalu. Dan ternyata kesatuan ini bukanlah dari pihak kepolisian, tapi merupakan organisasi misterius yang bertanggung jawab atas semua ini. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Setelah memborgol Anna, mereka pun menguburkan semua jasad dalam satu lubang.
Singkat waktu, Ana pun dihampiri seorang emak-emak berciput jarjit yang biasa disebut sebagai madam. Ia pun kesal karena tindakan Lucy dan Ana telah ikut campur dalam penelitian organisasinya. Lantas sambil menunjukkan foto korban yang dijadikan objek percobaan, si madam mengungkapkan jika organisasinya ini bertujuan untuk mengungkap dan menguak rahasia tentang kebenaran ada tidaknya kehidupan setelah kematian. Dengan metode penyiksaan ekstrim, si madam menginginkan si objek percobaan memberikan kesaksian tentang keberadaan alam selanjutnya saat seorang manusia mengalami sakaratul maut. Terlebih ia percaya jika di saat-saat terakhirnya manusia akan bisa melihat alam setelah kematian. Dan meski selama belasan tahun percobaannya belum membuahkan hasil, namun si madam dan juga para pengikutnya yang tajir tetap akan berusaha untuk menguak rahasia tersebut. Terlebih ia ingin merasa tenang jika suatu saat nanti ajalnya tiba. Setelah menjelaskan hal tersebut, si madam berkata jika Ana akan dijadikan sebagai objek eksperimen untuk menggantikan si kewes yang telah ia bebaskan. C'est comme ça, mademoiselle. Singkat waktu, Ana yang terbangun langsung panik saat menyadari dirinya telah dirantai seperti artis doger monyet. Tak cuma itu, Ana pun sadar jika saat ini dirinya akan mengalami nasib naas seperti para korban di tempat ini. Di keesokan harinya, Ana pun dihampiri seorang petugas yang akan memberinya makan bubur jengkol. Dengan gaplokan ekstrim, seperti inilah cara organisasi ini untuk memberi makan si objek percobaan. Singkat cerita, Ana semakin menderita saat dirinya hanya bisa ngompol dan boker di tempat tersebut. Hingga beberapa jam kemudian, pria botak bernama Johnny Sins mendapat tugas untuk memberikan trauma secara bertahap kepada Ana. Dirasa sudah cukup, Johnny Sins langsung mengakhiri sesi hari ini. Di keesokan harinya, Ana pun hanya bisa menahan tangis saat seorang petugas mencukuri rambutnya secara purutul bak siswa emo dirazia guru BP. Singkat cerita, setelah beberapa hari menerima penyiksaan yang sama, Ana yang babak belur kini harus dibersihkan oleh seorang petugas. Beberapa hari kemudian, Ana mulai mengalami gangguan mental dan kini ia pun menyesal. Andai saja ia tidak pernah berteman dengan Lucy atau seandainya ia tidak pernah datang ke tempat ini, mungkin semuanya akan berbeda. Singkat cerita, setelah beberapa bulan mengalami penyiksaan yang sama setiap harinya, Ana pun akhirnya dinyatakan lolos untuk menjalani tahap selanjutnya. Si petugas pun berkata jika setelah Ana melewati hal ini, Ana tidak akan lagi merasakan sakit. Mendengar hal itu, Ana yang berharap penderitaannya segera berakhir hanya bisa pasrah. Dan entah apa yang akan mereka lakukan, si dokter langsung membawa Ana ke ruang operasi guna menuntaskan eksperimennya.
Kira-kira operasi apa yang akan dilakukan pada Ana? Oh my god, sungguh tragis. Bagaikan titan kolosal, Ana pun tidak sadarkan diri setelah seluruh kulitnya di-unboxing dan hanya menyisakan kulit wajahnya saja. Dan kini Ana mulai mengalami fenomena yang selama ini dinantikan oleh si Madam. Kira-kira apa yang Ana lihat? Singkat waktu, Madam terlihat mendatangi tempat penyekapan untuk mendengarkan kesaksian Ana. Hingga sesaat kemudian, Madam langsung menanyakan apa yang Ana lihat pada saat ini. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Ana? Singkat waktu, para konglomerat yang menjadi anggota komunitas terlihat berdatangan untuk mengetahui hasil dari penelitian selama belasan tahun. Lantas setelah semua anggota berkumpul, si Huis Pitak bernama Tian meminta para tamu untuk menunggu, karena saat ini sang Madam sudah mengetahui jawaban dari seorang saksi yang bernama Ana. Namun saat Tian memanggil Madam untuk memberikan jawaban, si Madam malah bertingkah aneh dengan membongkar semua make up-nya. Lantas, si Madam hanya berkata pada Tian untuk memberitahu semua anggota komunitas, di mana mereka hanya perlu percaya dengan keyakinan mereka masing-masing. Oh my god, rupanya si Madam memilih untuk segera mendiskon umur setelah mendengar kesaksian dari Ana, tanpa memberitahu apapun kepada semua anggotanya. Sementara di sisi lain, Ana yang tewas secara tragis harus terabaikan di ruang eksperimen. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Si Madam menculik para korban untuk mengetahui kebenaran dan rahasia setelah kematian. Namun setelah mengetahuinya, Madam memilih untuk merahasiakan apa yang ia dengar dari Ana. Entah apa jawaban Ana sampai si Madam mendiskon umur. Sungguh mengerikan. Mereka tidak punya kepercayaan dan harus melakukan eksperimen hanya untuk mengetahui rahasia setelah kematian. Beruntunglah kalian yang memiliki agama karena sudah dituliskan secara jelas di kitab suci masing-masing. IMDb untuk film ini adalah 7,0 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Martyrs 2008. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye.